Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hilda Astari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengukuran listrik, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan sebuah materi mengenai alat ukur osiloskop. Saya Hasriadi sebagai pemateri kedua dan juga sebagai moderator yang akan memandu berjalannya diskusi ini. Sebelum kami memaparkan sebuah materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 10. Saya persilakan kepada rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Iskia Marcel sebagai pemateri pertama. Terima kasih. Saya atas nama Muhammad Jurais dengan NIM 210204601003. Itulah tadi rekan-rekan saya yang ada di kelompok 10. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama. 2.1 Pengertian osiloskop. Osiloskop merupakan alat ukur elektronika yang fungsinya memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Pada osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode yang menampilkan gambar pada layar. Kemudian peranti pemancar elektron akan memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Sorotan elektron tersebut membekas pada layar. Osiloskop dapat digunakan untuk merekam sinyal tegangan dari waktu ke waktu. Komponen utama pada osiloskop adalah tabung katode yang terpasang dalam rangkaian elektronik. Selama bekerja, tabung sinar katode menyorotkan sinar secara terus-menerus, sehingga terjadi gerakan yang berulang-ulang pada layar monitor dari arah kiri ke kanan. Proses pengulangan ini menyebabkan bentuk sinyal yang berkelanjutan, sehingga dapat dipelajari. 2.2 Jenis-jenis osiloskop. Dalam osiloskop sendiri terdapat dua jenis, yaitu osiloskop tabung kaca atau analog dan osiloskop LCD. Osiloskop jenis tabung kaca tersebut layarnya terbuat dari tabung CRT atau cathode ray tube, dan osiloskop jenis ini sering dikenal atau dibilang sebagai osiloskop analog. Osiloskop ini merupakan pengembangan dari osiloskop yang paling pertama dikembangkan, dan osiloskop ini mempunyai respon terhadap signal lebih cepat dibandingkan dengan osiloskop digital. Osiloskop LCD. Osiloskop ini merupakan osiloskop yang lebih maju dan sudah memakai layar LCD yang lebih ringan, dan osiloskop tersebut lebih dikenal dengan osiloskop digital. Kelebihan osiloskop digital yaitu kemampuannya dalam menentukan bandwidth yang lebih fleksibel. Baik, itulah tadi pemaparan materi pertama, dan saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu prinsip kerja osiloskop. Prinsip kerja osiloskop yaitu menggunakan layar katoda. Dalam osiloskop terdapat tabung panjang yang disebut tabung sinar katoda atau cathode ray tube. Secara prinsip kerjanya ada dua tipe osiloskop, yakni tipe analog real time osiloskop, dan tipe digital strobe osiloskop. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Para insinyur teknisi maupun praktisi yang bekerja di laboratorium perlu mencermati karakter masing-masing agar dapat memilih dengan tepat osiloskop mana yang sebaiknya digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan rangkaian elektronik yang sedang diperiksa atau diuji kinerjanya. Osiloskop analog. Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur menggerakkan berkas elektron dalam tabung sesuai bentuk gambaran yang diukur pada layar osiloskop. Langsung ditampilkan bentuk gelombang tersebut. Osiloskop tipe waktu nyata analog ART menggambarkan bentuk-bentuk gelombang listrik dengan melalui gerakan pancaran elektron beam dalam sebuah tabung sinar katoda CRT dari kiri ke kanan. Osiloskop digital. Osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur
dan dengan menggunakan ADC untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besar digital. Dalam osiloskop digital, gelombang yang akan ditampilkan lebih dahulu disampling, dicuplik, dan digitalisasikan. Osiloskop kemudian menyimpan nilai-nilai tegangan ini bersama-sama dengan skala waktu gelombang di memori. Pada prinsipnya, osiloskop digital hanya mencuplik dan menyimpan demikian banyak nilai dan kemudian berhenti. Ya, mengulangi proses ini lagi dan lagi sampai berhenti. Terima kasih, itulah tadi pemateri kedua, dan saya mempersilakan rekan saya untuk memaparkan materi ketiga. Saya atas nama Muhammad Jurais dengan NIM 21020460100103. Di sini saya sebagai pemateri ketiga menjelaskan cara membaca osiloskop. Cara melakukan pengukuran osiloskop. Langkah pertama, melakukan kalibrasi. Untuk melakukan kalibrasi, berikut langkah-langkah yang benar dalam melakukan kalibrasi osiloskop. Yang pertama, sesuaikan tegangan masukan sumber daya AC yang ada di belakang osiloskop sebelum kabel daya AC dimasukkan pada sumber listrik atau listrik dari PLN. Yang kedua, hidupkan osiloskop. Yang ketiga, set seluruh pada CH1 atau kanal 1. Yang keempat, set mode auto. Yang kelima, atur intensitas sampai layar terlihat jelas namun jangan terlalu terang. Yang keenam, atur posisi berkas cahaya vertikal dan horizontal. Yang ketujuh, set level mode pada tangan pada tengah-tengah minus atau plus. Yang ke-8, set tombol volt atau diff bisa disesuaikan dengan tegangan masukan. Yang ke-9, pasang pelacak pada salah satu saluran -1 CH-1 dengan tombol pengalih AC atau DC pada kedudukan AC. Yang ke-10, atur sektor switch-nya pada posisi 1 kali. Yang ke-11, tempelkan ujung probe atau jarum penunjuk pada titik kalibrasi yang tertanda kel 2C atau P-P. Kemudian atur tombol volt atau diff pada ujung tombol. 12. Atur time atau diff pada posisi 1 ms agar tampak tegang kotak dan cukup jelas. Yang ke-13, osiloskop siap digunakan. Langkah-langkah kedua, silahkan lakukan pengukuran. Yang pertama, pastikan osiloskop masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, putar sekelar time atau diff pada 5 mSh. 3. Putar sekelar volt atau diff ke 5 volt, berarti 1 watt pada layar adalah 5 volt. 4. Pasangkan probe atau jarum pengukur pada benda yang akan diukur. Yang kelima, hitung tegangan AC berdasarkan gelombang yang ditampilkan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.